Welcome back di Sals TV Channel. Channel yang akan menampilkan dialog-dialog dari bahasan yang menarik. Untuk kalian yang baru ikut, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dulu. Dengan bertambahnya episode, maka makin banyak yang komen ke TV ini. Gua harap video kali ini lebih baik dari video sebelumnya. Episode kali ini kita akan bahas salah satu kota Taipei, yaitu ibu kota dari Taiwan. Kota ini sebenarnya pernah dijajah oleh Belanda di tahun 1624, berarti dia dijajah hampir sama dengan Indonesia. Lalu dijajah kembali oleh Spanyol di tahun 1626, lalu di tahun 1662, Taiwan direbut dari Belanda oleh Ming Dynasty. Kalau kalian tahu Ming Dynasty ini, dia dari mainland China. Dan kemudian direbut kembali oleh Qing Dynasty atau Qing Dynasty di tahun 1683. Qing Dynasty ini sangat lama berkuasa di Taiwan sehingga memulai yang namanya Republic of China. Selama Qing Dynasty berkuasa, mereka bertempur dengan Jepang. Dan akhirnya dimenangkan oleh Jepang di tahun 1895. Nah, ini dia peta dari Taiwan. Kita akan pergi ke Taipei. Salah satu yang menjadi bangunan bersejarah di Taipei disebut ada yang namanya Confucian Temple. Oke, selanjutnya nih. Di sini kita masuk ke Confucian Temple. Confucian Temple salah satu bangunan bersejarah yang menjadi tempat penyebaran agama Konghucu. Kalau kita masuk nih di Confucian Temple, let's see. Jadi kuil ini dibangun di tahun 1665. Pada saat dibangun di tahun 1665 di zaman Qing Dynasty, ini digunakan sebagai akademi pelatihan. Nah, lalu pada saat mereka dijajah oleh Jepang, tempat ini juga kembali dijadikan sebagai tempat pelatihan militer oleh Jepang. Nah, ini tempatnya benar-benar merah, sangat-sangat bangunan Asia Timur banget. Nah, ini sekarang kita jalan nih ke arah Confucian Temple. Ini kalau kita jalan lurus aja, tokonya hampir sama kayak Glodok ya. Jadi ini ada motor, ada mobil, dan mereka tempatnya tuh sebenarnya dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi kalau misalnya di daerah Cina atau di daerah Beijing itu ada salju, tapi kalau di daerah Taiwan ini dia jarang banget ada salju. Jadi mostly tempat ini tuh pada saat zaman musim dingin mereka yang ada adalah lebih adem lah, karena angin dinginnya itu nggak masuk ke negara ini. Nah, kalau kita masuk nih ya ke Confucian Temple, kita masuk ke sini. Oke. Nah, kalian jangan tanya sama gue deh arti dari bahasa Cina yang ada di situ, karena gue pun nggak bisa bahasa Cina ya. Nah, kita biasa jalan terus. Ini yang sebelah kiri yang warna merah ini Confucius Temple. Confucius Temple ini memang benar-benar bersejarah. Dia mengalami renovasi berulang kali, tapi umurnya sudah 300 tahun. Gila, tua banget sih ini. 300 tahun berarti kalau dikurangin sekarang 2000 sekitar benar tahun 1700-an. Dan itu Indonesia pun belum merdeka. Mungkin ini tempatnya banyak ahli-ahli petarung ya. Tapi ya Confucius itu sebenarnya adalah seseorang ahli filsafat yang memulai ajaran agama Konghucu. Nah, kalau kita terus ini masuk ke jalan ini, maka nanti kita akan masuk ke namanya ini daerahnya National Museum Taiwan Literature dan juga Tang Te Chang Memorial Park. Nah, kita jalan aja nih terus sampai ke depan, nanti ada Tang Te Chang Memorial Park. Memorial Parknya ada di depan, di tengah-tengah gitu. Jadi pas di daerah bundaran ini ada Memorial Park gitu. Nah, seperti yang kita tahu tadi, sebenarnya Taiwan itu adalah satu negara dengan negara Cina yang kita tahu saat ini. Jadi pada saat itu namanya Cina itu adalah Republic of China. Nah, pada saat mereka jadi satu, itu terjadi civil war yang
berkelahi antara orang yang berasas nasionalis dan komunis, yaitu yang dari nasionalis yang dari komunis adalah Mao Zedong, dan yang dari nasionalis adalah Chiang Kai-shek. Nah, mereka mengalami civil war dan akhirnya si nasionalis kalah dan akhirnya mereka pindah ke pulau yang saat ini Pulau Taiwan, atau kalau di dunia internasional lebih terkenal dengan Island of Formosa, yang berarti dari bahasa Spanyol bahwa itu adalah pulau yang indah seperti itu. Nah, sampai sekarang jadi yang di mainland China disebut sebagai People of Republic of China, sedangkan yang di pulau disebut juga Republic of China atau yang lebih kita kenal sebagai Taiwan. Kota ini berkembang yaitu berasal dari perdagangan lautnya. Nah, nama daerahnya tuh Tamsui District. Tamsui District ini sangat terkenal sih. Jadi pada saat orang Spanyol pertama kali datang, mereka datang ke daerah ini. Nah, mereka membangun yang namanya ini Fort San Domingo. Kita lihat nih Fort San Domingo. Dia sangat unik sih benteng ini. Jadi walaupun dia tempatnya itu di Taipei, tapi dia arsitekturnya arsitektur Spanyol. Jadi pada saat pertama Fort San Domingo ini ada, itu sebenarnya bangunan ini dari kayu. Lalu dengan keadaan itu hancur dan akhirnya dibangun kembali oleh Republic of China untuk menjadi bangunan yang seperti terlihat sekarang ini. Nah, ini bangunannya adalah dari bata. Nah, kalau kita lihat ini tempatnya ini langsung menjorok ke laut, yang artinya dia bisa melihat jika ada perahu-perahu yang datang. Nah, ini oke banget sih jalanannya. Jadi ini udah rapi banget gitu. Karena Jepang yang paling banyak menguasai Taiwan pada saat itu, maka sebenarnya kultur dari Taiwan itu banyak berasimilasi dengan kultur dari orang Jepang. Asimilasi sebenarnya sih artinya lebih cocok adalah bercampur lah begitu, tapi kalau bercampur takut salah. Nah, salah satu dari bukti asimilasi tersebut adalah Presidential Office Building. Nah, Presidential Office Building ini sebenarnya waktu itu dibangun oleh pemerintah Jepang dengan menggunakan arsitektur dari Jepang, yaitu yang disebut adalah arsitekturnya Ueji Nagano di tahun 1910. Nah, salah satu bukti bahwa ini arsitektur Jepang adalah karena bangunan ini menghadap ke timur. Karena kita udah tahu ya bahwa orang Jepang itu nyembah matahari. Jadi hampir beberapa bangunan itu ke timur. Nah, kita lihat nih, di sini cuma ada satu penjara gedung sebesar ini. Jadi pada saat dibangun itu sebenarnya ini digunakan untuk gedung gubernur di Taiwan. Karena berubah waktu itu kaum dari nasionalis pindah ke Taiwan dan mendirikan Republic of China yang kita kenal Taiwan sekarang. Ini menjadi Presidential Office Building, jadi diganti. Dan ini sangat bangunan bersejarah sekali. Jadi dia itu bergaya Renaissance, Barok dan juga neoklasikal. Ini kalau kita mengitari gedung ini nih luas banget ya. Nih. Jadi gedungnya berbentuk kotak, dan kalau kita lihat dari sistem lalu lintasnya sendiri di Taiwan tuh bagus banget. Jalannya gede nih 1, 2, 3, 4 jalur. Terus jalannya hampir semuanya lurus. Nggak ada yang belok-belok nggak jelas kayak di beberapa daerah. Nah, ini sebelah kiri kalau kita lihat ini parkiran dari pejabatnya ya, karena kita bisa lihat dari mobilnya. Nah, ini mobilnya bagus-bagus banget. Kalau di depannya, nah ini gedungnya itu sendiri tadi, Presidential Office Building. Oke. Kalau tempatnya sih kayak yang gue tadi bilang, sebenarnya di Taiwan itu lebih panas sedikit dan jarang banget salju. Malah seingat gue belum pernah gue ngeliat salju di sana. Gitu. Oke, udah itu aja dulu untuk saat episode kali ini. Untuk menutup episode kali ini, gue akan ajak kalian jalan-jalan ke lapangan Chiang Kai-shek. Yang kayak tadi gue bilang, Chiang Kai-shek adalah presiden yang membawa Republic of China untuk pindah ke Taiwan karena kalah civil war dari People Republic of China yang berasas komunis. Oke, jangan lupa komen-komen kalian sangat gue tunggu di video gue, and enjoy.